Hai, selamat malam semuanya. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam-malam bersama Profesor tentunya. Nah, kali ini kita hari ini seperti biasa kita akan menganalisa lagi saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya, dan juga sebelumnya itu kita akan menganalisa IHSG atau indeks harga saham gabungan kita. Oke, hari ini IHSG menguat ya, walaupun sedikit 0,44 ya, walaupun pagi tadi sempat turun, lalu dia menguat sebanyak 0,44%. Oke, dan berada di angka 6096. Untuk IHSG sendiri sih sebenarnya kalau kita lihat ya, dia masih sideways di sini. Cuman di sini ada channel ya. Kalau kita bisa gambarkan garis. Oke, nah maka kita akan mendapatkan garis seperti ini. Saya melihat sih ada ini ya, nah channel seperti ini. Oke, jadi kemungkinan dia bakal mantul sih ya, besok bakal menembus resisten yang saya buat ini di 6107 ya. Dan dia akan menembus garis resisten ini. Kemungkinan besok ya. Walaupun PPKM berlanjut gitu ya. Cuman PPKM itu kan efeknya ya, kalau kita lihat semenjak PPKM itu tanggal berapa guys? Ya, IHSG malah cenderung naik ya gitu walaupun PPKM. Jadi PPKM itu sentimen negatif tetapi tidak berdampak kepada indeks harga saham gabungan kita. Menurut saya ya. Gitu. Jadi ya bebas lah gitu mau PPKM mau apa. Yang jelas saya melihatnya besok bakal terjadi breakout ya di resisten ini. Oke, nah itu untuk IHSG. Bagaimana dengan saham-saham kita? Nah, kali ini saya tidak menggunakan MA broker ya, karena ada masalah sedikit. Jadi karena waktunya ini terbatas ya, saya mendahulukan buat acara SMM ini daripada memperbaiki MA broker saya. Oke, pertama adalah AMRT. Nah, AMRT ini dia mengalami kenaikan ya. Bahkan dia mau menyentuh ya all time high-nya. Ya enggak, all time high. Ya, Deng. Nah, jadi dia akan menembus all time high-nya, guys. Dan hari ini dia menaik sebesar 5,56%. Nah, ini kemungkinan bakal lanjut ya, apalagi jika breakout ini makin bagus gitu ya. Simbol Alvaria. Ini AMRT ini Alfamart ya. Tunggu, saya lihat dulu profil perusahaan. PT Sumber Alvaria ini lebih dikenal dengan Alfamart. Iya, didirikan pada 1989, 22 Februari. Nah, Alfamart ini ya sentimennya banyak sekali. Ketika pandemi ini dia malah membuka ini ya, malah banyak membuka cabang ini ya, minimarketnya ya. Kalian bisa cek gitu beritanya di Dr. Indrawan kalau tidak salah, itu yang tentang penutupan Giant dan itu. Nah, itu kalian bisa tonton video itu ya. Jadi ini sebenarnya Alfamart ini sangat bagus ya, dari segi fundamental maupun segi teknikal dia sangat bagus gitu ya. Lumayan lah, mahal juga upaya kalau nengok valuasinya. PBP-nya 5 dan PER-nya 3,5. Ya lumayan mahal sih. Tapi ya Alfamart kan ini ya sering kita lihat ya. Dan juga gitu lumayan bagus lah gitu. Retail yang apa? Supermarket minimarket yang termasuk besar ya, salah satu besar, saingannya yang satunya lagi. Jadi ini mungkin dia akan bertumbuh ya ke depannya. Makin banyak lagi mungkin. Oke, nah yang jelas saya kurang paham lah fundamental seperti apa, dan juga saya belum membaca laporan keuangannya. Yang jelas secara teknikal bagus gitu. Oke, itu saja yang cukup kalian pahami. Oke, berikutnya ada Friend. Nah, Friend ini juga naik sebesar 4,67 ya. Kita buka dulu chartnya. Friend, Smartfren Telkom. Oke, nah ini ya. Kita belinya di sini ya. Kita menyangka belinya di area sini, dan dia sebenarnya ini udah naik ya, udah jauh melampaui target. Jadi ini akan kita hapus dari SMM. Bagi kalian yang masih megang sih ya hold aja gitu ya.
Ini chartnya masih bagus sih sebenarnya. Bagi kalian masih megang sih ya pegang aja. Cuman ini akan dikeluarkan dari SMM ya, karena telah mencapai target ya. Sudah mencapai target guys. Oke, berikutnya ada Budi. Oke, Budi ini juga sebenarnya sudah mencapai target ya. Cuman kemarin sempat turun. Nah ini dan hari ini turun lagi sebesar 1,94% ya. Nah jadi dia minus 4 poin dari harga sebelumnya. Dan sekarang berada di angka 202. Apakah ini layak untuk masuk ya? Sebenarnya sih layak ya. Kalau saya lihat price actionnya di sini ya, kayak bisa pasang di sini di candle yang ini. Nah ini juga ada pantulan ya. Dia sempat menyentuh angka 158 ya, terpantul. Ya ini bisa dijadikan support juga. Atau dia akan membentuk kalau dia polanya sih, kalau kita lihat ya, dia akan membentuk pola cup and handle ya. Ini cupnya dan ini handle. Ini untuk Budi ya, kalau kita bicara price action. Nah, kemungkinan di sini dia akan mantul lagi dan membentuk handle-nya ya. Proyeksinya sih bakal membentuk handle. Jadi bagi yang belum masuk, nah ini kesempatan ya, kesempatan di sini. Nah, berarti dekat sini adalah resistennya atau neckline-nya ini bisa kita jadikan ketika breakout gitu. Kemungkinan dia akan seperti agro ya. Nah, kalau kita lihat chart Budi ini dia bakal OTW seperti agro. Nah, agro atau siapa yang mainnya? Agro gitu. Nah, agro ini udah terlalu jauh cuy. Kita hapus dulu. Nah, ini hanya perbandingannya untuk Budi ya. Nah, di sini dia ada ini ya, handle ya, penurunan. Nah, Budi itu dia berada di titik ini guys. Ketika dia menembus nantiknya, maka dia akan breakout ya, to the moon gitu. to the moon. Oke. Nah, jadi kalau kita besarkan di sini ada handle-nya ya. Nah, kemungkinan bakal seperti itu. Budi. Untuk Budi ya. Apa lagi satu yang kemarinnya? Saya lupa guys, satu lagi. Kalau ini kan lebih jelas itu. Tapi kalau seandainya dia nembus 158 ya udah cut loss guys. Cut loss seandainya dia menembus ya. Berikutnya ada ISSP. ISSP kita lihat. Nah, ISSP ini juga mengalami kenaikan sebesar 2,8 ya. Dan ini bagus juga sih. Di sini ada volume ya. Semoga ini markup ya. Yang candle yang ini yang semalam ini semoga saja markdown dan ini kemungkinan bakal dinaikkan gitu. Kalau ada stochasticnya sih sudah overbought ya. Sudah overbought. Kita lihat. Sudah mau menyentuh area overbought-nya. Atau bisa juga dia bakal ini ya, koreksi dulu ya, membentuk cup and handle bisa juga. Tapi di sini ada resistannya. Jadi wajar dia terkoreksi karena di sini ada resistannya. Resisten dari candle yang sebelumnya ini. Nah, ini. Ya ini bisa jadi koreksi sih. Melihat untuk besok bisa terjadi koreksi walaupun MACD-nya ini masih uptrend ya, belum ada tanda-tanda dead cross, masih bagus gitu. Oke, nah ini untuk gambaran ISSP, tapi ada juga dia bakal ini area pullback-nya ya. Yang ini karena dia gagal retest, resistennya gagal, ada juga dia berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya gitu. Nah, ketika dia sudah breakout ini dan membentuk rally, maka stochastic ini tidak berfungsi lagi ya overbought-nya. Maka dia akan terus uptrend gitu. Melanjutkan rally bullishnya gitu. Kalau misalnya seandainya resisten ini tembus. Semoga saja skema yang terjadi adalah dia mampu menembus resisten ini ya, ISSP. Karena modal saya banyak juga sih masuk di sini. Saya sizing saya untuk ISSP
lebih banyak gitu dibandingkan yang lain. Temas. Nah, Temas ini betul nggak? Tunggu, kita cek lagi. Temas ini karena dia banyak juga ya, selain Temas Indonesia nih ada CSE, Neo, dan lain-lainnya. Jadi bukan hanya Indonesia yang pakai kode emiten Temas. Nah, Temas ini semoga saja pas ya. Yang saya buat semalam. Semalam saya pakai Mbokar ya. Nah, ini ada yang saya buat dari kemarin ya, yang saya analisa. Pas di area ini ya, berhentian. Nah, ini semoga saja pullbacknya ya Temas. Ini kayaknya waktu analisa saham mingguan deh yang saya buat. Ya enggak? Ya enggak? Analisa saham mingguan kayaknya ada yang request Temas deh. Nah, ini yang saya buat ya, guys, supportnya. Jadi dia pas. Nah, kalau misalnya tadi itu adalah momen terbaik untuk kalian beli Temas ini di area supportnya ini ya. Area terbaiknya. Nah, semoga di area ini dia mantul gitu, udah mencoba lagi retest di resisten yang ini ya. Di candlenya ini dia akan mencoba retest lagi. Kemudian dia bakal koreksi mungkin jika seandainya dia tidak mampu menembus, dan bakal mencoba lagi menembus, dan targetnya adalah di sini ya, di 468. Ini target tertingginya sih. Nah, ini bisa jadikan swing ya Temas. Oke, nah itu untuk Temas. Hari ini koreksinya cukup dalam ya, 4,52%. Lumayan dalam. Besok pagi sih mungkin dia bakal bakal membuat shadow. Menurut saya dia bakal terjun gitu. Nah, itu bisa kalian kemungkinan ya, dia bakal nyentuh area sini sih. Paling mentok ya di 282 sih. 282, terus dia ini ya membentuk ekor seperti candle yang ini ya. Dia menyentuh area ini. Terus dia bakal sesi kedua mungkin. Ya, sesi kedua dia bakal mantul. Itu kemungkinan saya sih. Jadi Temas ini saya akan melihat di sesi kedua. Oke. Gimana keadaannya gitu di sesi kedua. Apabila ternyata jelek, apalagi ketika closing itu sudah mulai di penutupan dia masih berada di bawah support ini, maka saya akan cut loss gitu. Oke, nah itu untuk Temas. Berikutnya BMTR. Nah, BMTR ini seperti biasa saham sideways. Jadi ini saham yang anti badai dan anti apa lagi ya? Anti untuk naik ya. Jadi dia seperti yang saya bilang di video SMM sebelumnya itu. Ya, kalian bisa cek ulang videonya bahwa saya sudah beberapa kali bilang bahwa ini saham yang bakal masih sideways. Sideways itu artinya dia bergerak di area ini saja ya. Nah, hari ini juga dia masih masih di area ini, dan ini sangat jelas ya. Ya, bagi kalian yang bosan gitu, kalian bisa tinggalkan. Tapi bagi kalian yang mau cari aman, saya sih suka ya saham-saham seperti ini ya. Saya bilangnya ini saham-saham siput itu karena pergerakan lambat. Nah, saham-saham seperti ini sebenarnya cocok untuk market yang lagi seperti sekarang ya, kurang jelas gitu pergerakannya antara atas dan bawah gitu. Nah, jadi saham ini dapat ini sih memprotek uang kita gitu ya, memprotek ya, daripada kalian beli saham yang lagi uptrend terus tiba-tiba dia malah turun gitu. Nah, itu kan menyiksa kan. Nah, kalau ini kan walaupun turun walaupun naik dia tetap gitu, tapi suatu saat akan naik sih seperti ini kan. Suatu saat dia akan naik, cuman nggak tahu kapan naiknya gitu. Mungkin ketika MA 200-nya ini kan ada MA 200 itu sejajar itu nanti. Ya, sejajar seperti ini. Nah, nanti dia mungkin akan menukik dulu, dan ini kemungkinan bulan November atau Oktober sih. Ya. Oktober atau November sih bakal naik kemungkinan. Nah, itu untuk BMTR itu ya. Dan juga berikutnya ada BRIS. BMTR ini akan selalu ada di SMM ya sebelum dia naik. Nah, untuk BRIS ini saya bilang tadi di grup bahwa ini ya udah itu cut loss saja, karena tadi itu ngeri sekali ya chartnya ya. Dia sampai menembus ini, bukan menembus, koreksinya tadi sampai mau ARB kalau tidak salah ya. Nah, ini chartnya tadi
pagi tadi ya, sesi 1 itu sangat berbahaya gitu. Lagi daripada banyak yang pusing, yaitu cut loss aja gitu kan. Cuman dia berbalik mantul dan minus 1,114 ya, jadi minus. Ini walaupun minus dia malah ini ya, malah hijau sini gambarnya. Tadi IHSG plus malah merah ya. Nah ini sebenarnya minus ya, minus ya. Apakah ini bisa untuk masuk? Sebenarnya sih masih bisa ya untuk swing ya. Cuman candlenya ini sudah tidak bagus lagi menurut saya. Dan juga ini sudah capai target profit ya, mencapai target profit yang di sini ya. Ya, ini kita keluarkanlah dari SMM ya, karena sudah terlalu jauh juga. Target profitnya yang terdekat adalah di 2910. Oke, nah itu untuk beris ya. Jadi kita akan hapus. Saya langsung hapus. Kita cari saham-saham yang swing lainnya. Oke. Tadi apa lagi? Satu lagi ya. Friend ya. Ya, friend ya. Sudah kita hapus. Oke, kita hapus friend. Oke, berikutnya ada Harum. Oke, Harum hari ini naik sebesar 0,8. Oke, 0,87. Nah, Harum ini masih bisa kita hold, masih layak gitu. Tunggu dulu guys, kita pakai Fibonacci coy. Oke, kita ambil dari candlenya deh, dari badan candlenya sampai badan candle. Nah ini ya, jadi di sini ada resisten di 6125 atau di angka 0,5 ya di golden rasionya. Nah di sini resisten yang sangat kuat guys. Selain dari Fibonacci-nya sendiri, dari candlenya juga terkonfirmasi sama ya. Jadi ini resisten yang sangat kuat menembus ini. Bagi kalian yang mau beli ya, sekarang sih bisa aja gitu. Ketika dia breakout itu, nah itu sangat bagus sekali ya targetnya. Saya akan menambah mungkin ketika dia akan breakout, saya akan menambah barang gitu. Oke, jadi untuk Harum masih sangat bagus ya. Yang ini resisten ini sangat kuat ini apa ya? Resisten yang sangat kuat di angka 6125 ya. Oke, nah itu untuk Harum. Berikutnya ada truk. Oke, Guna Timur Raya. Oke, hari ini mengalami koreksi sebesar 4% ya. Dan di angka 95. Kalau kita lihat dari chartnya sih, wah ini divergen ya. MACD-nya coy. MACD-nya divergen. Wah ini menarik sih truk ini. Cuman dia kurang volume ya. Kurang volume. GC. Dia mulai dari sini. Di sini. Oke. Lumayan. Lumayan menarik sih ini truk nih ya. Mungkin saya akan beli besok mungkin. Atau ketika stokastik ya, ketika sudah menuju oversold nah itu, atau jenuh jual, nah itu mungkin saya akan beli gitu. Oke, ini truk sama menarik sih ya. Atau kalian bisa juga antri di, kalau bisa dapat supportnya ini sih bagus sekali ya, di 85an. Nah, kemungkinan dia tidak bakal turun lebih dari 85 gitu. Nah, kalau kalian bisa beli di 85an, ini lebih bagus lagi, guys. Oke, tapi ini tak ada volume ya. MACD yang bagus. Oke, nah itu untuk truk dan merupakan saham yang terakhir. Nah, saham yang baru yang sudah saya tambahkan sih sebenarnya tadi sudah antri ya. Sudah saya beli, yaitu ada Zinc.
Nah, banyak bilang zinc ini sudah tinggi kali ya. Sebenarnya kan bisa, ini sebenarnya breakout deh hari ini ya. Tapi breakoutnya satu candle gitu. Nah, ini sebenarnya sini ada resisten ya. Tadi saya sudah beli ya, dan profit 2,5. Saya beli di harga 156. Nah, jadi pas di atas ini ya, resisten ini saya beli gitu. Nah, ini kemungkinan bakal ini ya, ini sudah breakout ya, dan volumenya juga besar gitu ya. Nah, ini kemungkinan dia bakal rally. Menurut saya sih bakal rally gitu. Makanya tadi saya antri, saya lihat resistennya di mana, maka saya antri di resisten gitu. Nah, target berikutnya ada di sini ya, target berikutnya. Nah, ini sudah, walaupun satu candle ya, semoga besok dia malah makin ke atas gitu, makin bagus gitu. Jadi kalau kita tarik berapa persen ini kenaikan profitnya ya, kita bisa menggunakan ini. Oke, dari sini. Oke, 22%. Lumayan. Lumayan, guys. Oke, jadi itu untuk zinc ya. Tadi saya sudah masuk sih. Makanya kalian jika ingin mendapatkan gitu, subscribe ini ya, channel Telegram Profesor Saham ya. Kayak masuk grup, nanti ada channelnya lagi. Jadi berbeda. Saya biasanya lebih action, saya lebih di channelnya ya. Kalau di grup itu sekedar ini SMM gini atau apa yang saya beli gitu. Tapi kalau tindakan sell and buy-nya itu biasanya saya kasih di channel Telegram gitu. Oke, nah itu untuk zinc. Satu lagi tadi ada satu lagi guys, Denar, DNAR. Nah, ini salah satu saham bank ya, Bank Oke Indonesia. Nah, entah kenapa saya itu sangat suka sekali saham bank ini ya. Dan ini saya masukkan tadi lumayan besar itu. Saya belinya di berbagai harga ya, tidak satu harga. Nah, ini bank. Nah, saya tidak tahu apakah ini bakal menjadi bank digital atau apa, yang jelas dia perbankan ya. PT Liman Indonesia Bank melantai di bursa saham pada 2014, memiliki visi menjadi bank terbaik dan memprioritaskan pelayanan prima. Sepertinya belum ada kata-kata digital ya guys untuk Denar ini. Cuman hari ini dia naik sebesar 2,42. Dan ini juga lumayan bagus ya. Saya suka di sini ada gap ya. Jadi ini hampir sama kayak BNB ya, BNBA atau BNB gitu. Nah, ini sangat bagus Denar ini. Makanya tadi saya langsung ketika tadi melakukan screening dan ternyata keluar Denar ini. Nah, itu saya, wah ini kayak sepertinya bakal seperti BNBA ya menurut saya. Nah, ini kalian bisa cut loss di sini ya. Oke, kita kasih. Nah, ini kan cut loss di bawah ini saja ya. Jadi kalau misalnya seandainya dia turun, tunggu. Misalnya tadi harga belinya saya di sini tunggu, saya lihat. Ini saya akan jujur-jujuran aja. Harga belinya di berapa? 255 saya beli guys. 255 256 lah. Nah, kalau turun maka akan sebesar 11% ya. Kalian bisa beli ini ya. Belinya jangan di satu harga guys. Belinya itu kalau saya nyarankan 3 kali ya. Beli pertama ini karena kita manusia dan FOMO itu ya udah gitu. Belinya oke, kalian boleh beli. Takutnya nanti malah terbang kan. Oke, itu manusiawi. Cuman porsinya, nah ini sizing ini yang perlu ya. Porsinya itu jangan terlalu banyak gitu. Misalnya dalam satu saham itu kalian memprioritaskan itu 1 juta misalnya modal satu sahamnya. Ini seandainya saja ya 1 juta. Nah, itu kalian bisa pakai untuk buy pertama itu 20%, berarti 200.000 gitu ya. Nah, buy kedua itu kalian bisa lagi tambah 30 gitu. Berarti udah 50 ya. 50 ya, 20 tambah 30. Nah, buy kedua itu kalian belinya di tengah-tengah sini, guys. Beli di tengah-tengah sini. Lalu buy ketiganya itu kalian beli di supportnya ini, di support terkuatnya ini. Nah, itu 50%. Jadi pas ya 100%. Untuk satu modal emiten ya, bukan modal semuanya gitu. Misalnya satu modal emiten 1 juta. Nah, jadi di 3 harga ini
Ya, di sini 200, di sini 300, di sini 500. Oke? Paham ya? Jadi itu cara belinya gitu. Seandainya ada terbang, kita tetap dapat walaupun sedikit ya. Ya, tapi tetap disyukuri aja, setidaknya kita dapat momentum gitu. Ya. Nah, kalau seandainya dia turun, nah itu malah sebenarnya bagus ya. Tapi tergantung persepsi kalian lagi sih. Kalau saya gitu melihatnya, makanya saya yang banyak itu malah yang ketika lagi koreksi itu. Nah, itu biasanya modal saya atau size saya itu besar itu di situ di saham itu gitu. Ya. Jadi saya akan flash down gitu 2 kali gitu ya dari harga beli pertama gitu. Nah, Denar ini sangat bagus gitu ya. Makanya tadi saya, wah ini mantap sekali ini chartnya. Jadi saya nambah posisi di sini. Jadi ada 2 ya, Denar sama Zing. Satu lagi Zing itu yang lumayan bagus sih. Semoga saja besok lanjut breakoutnya. Nah, Denar ini juga dia belum breakout sih. Breakoutnya bisa di sini ya. Kalau kita pasang target, resisten yang terkuatnya di sini guys. Nah, ini resisten yang terkuat. Nah, kalau dia bahasnya nembus ya, di sini ada gap yang belum tertutup. Nah, itu bisa ditutup, semoga saja gitu. Oke, nah itu saja SMM kali ini, semoga bermanfaat. 26 menit. 26 menit ya. Itulah kalau pakai price action ini lebih detail guys penjelasannya ketimbang pakai MA broker, karena MA broker itu sudah praktis gitu ya. Saya juga bingung gitu menjelaskannya. Karena di situ bukan bingung, maksudnya lebih mudah gitu menjelaskannya. Biasanya saya pakai EMA 21, EMA 13, EMA 21 dan EMA 65 ya. Nah, itu ya udah ikuti EMA gitu. Dan juga itu AFL yang saya pakai itu dari EMA juga supaya mempermudah. Kalau trading view saya lebih pede itu pakai ini ya, price action ya, lebih mudah gitu melihat volume, lihat apanya gitu. Gambar-gambarnya agak lebih enak ya interface-nya trading view ketimbang MA broker itu cutthroat sekali gitu. Tapi sangat powerful MA broker. Oke, nah itu saja video kali ini. Semoga kalian dapat insight dan dapat masukkan ke data list pantauan kalian ya. Karena ini belum tentu pasti arah gitu, saya nggak ada pernah menjamin ini pasti bakal untung gitu atau bakal naik gitu. Saya profit maupun loss tergantung dari diri kalian masing-masing dan bagaimana cara kalian membeli. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.